Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Cijengjing. Di sini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Saya akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada di LMS, yaitu yang ke-1, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif di sekolah tidak akan dengan mudah terwujud tanpa adanya kolaborasi antar stakeholder di sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan guru, staf tata usaha murid, komite sekolah, dan orang tua atau wali murid. Sebagai seorang guru, peran saya adalah menuntun murid saya di sekolah dalam menerapkan budaya positif di sekolah dan mencoba mendiseminasikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Di sekolah, saya berperan aktif dalam menciptakan budaya positif dengan menerapkan hal-hal yang inti seperti disiplin positif, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dengan membentuk komunitas praktisi di sekolah yaitu dengan nama Komunitas Belajar Sehat Berseri SMP Negeri 1 Cijengjing yang sudah diupload di PMM dan launching secara resmi bersama pengawas pembina dari Dinas Pendidikan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, saya semakin terbuka pemikiran bahwa sebagai guru sangat memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru diharapkan akan dapat memimpin pembelajaran di sekolah umumnya dan di kelas khususnya dengan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Langkah awal yang harus dilakukan adalah kita menyusun visi yang jelas terlebih dahulu yang berpihak pada murid yang diterapkan melalui model inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan dengan tahapan bagja yang berorientasi pada elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Langkah bagja pada prakarsa perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk lingkungan pendidikan, terutama untuk murid. Langkah berikutnya adalah saya berdiskusi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas yang nantinya disepakati bersama. Dan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Lalu, saya juga menerapkan disiplin positif dengan menanamkan motivasi intrinsik bahwa murid melakukan disiplin positif bukan karena ingin memperoleh penghargaan atau takut mendapat hukuman, tetapi karena menghargai dirinya sendiri. Saya selalu berusaha menempatkan posisi kontrol saya di sekolah sebagai manajer, yaitu saya selalu berusaha berdiskusi dulu dengan murid, mempersilahkan murid mengemukakan alasan, dukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Dan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satu tugas guru adalah untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Bila terjadi permasalahan pada murid, saya menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan langkah-langkahnya adalah: satu, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan membuat keyakinan, supaya murid mengingat kembali keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. B. Pertanyaan reflektif. Terdapat 9 pertanyaan pemantik bagi saya untuk merumuskan konsep apa saja yang saya peroleh dari modul ini. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang disiplin yang selalu memegang teguh nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai pendidik, kita harus berusaha untuk menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, bukan lagi penghukum yang seenaknya menghukum murid tanpa rencana yang akan membuat murid sakit hati. Kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kebebasan atau freedom, penguasaan atau power, dan kesenangan atau fun. Jika murid terpenuhi kelima kebutuhan dasarnya, maka murid akan berlaku disiplin positif di sekolahnya. Berbeda lagi ketika murid di sekolah melakukan kesalahan, itu adalah pertanda bahwa ada satu atau lebih kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Materi berikutnya yang saya pelajari adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi akan membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan mengembalikan dirinya kepada kelompoknya setelah mengalami permasalahan. Tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah harus berawal dari keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati terlebih dahulu. Lalu, diterapkan di sekolah dengan tujuan untuk terciptanya disiplin positif sehingga terwujud lingkungan positif yang akhirnya terwujud budaya positif di sekolah. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di kelas memerlukan keterampilan pengelolaan terhadap murid. Karena walaupun keyakinan kelas sudah disepakati dengan mereka, terkadang ada saja murid yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bahwa ketika ada murid saya yang melakukan kesalahan, maka saya harus secara bijaksana dalam menyelesaikan permasalahannya, tidak sampai menyakiti perasaannya, apalagi membuat trauma pada dirinya. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Saya merasa hal baik yang saya peroleh, saya mulai membuat keyakinan kelas dengan murid-murid saya sehingga mereka paham akan nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan. Dalam hal ini, meminimalisir murid melakukan kesalahan. Hal yang perlu diperbaiki adalah saya harus belajar lebih banyak lagi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Lalu, saya lebih sering memposisikan diri sebagai teman. Pada awalnya, saya senang memposisikan diri saya sebagai teman bagi murid-murid saya. Tapi, setelah mempelajari modul ini, ternyata lebih efektif posisi yang saya terapkan adalah sebagai manajer. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga? Sebelumnya, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan kedelapan, restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Dalam menyelesaikan permasalahan murid saya mempraktekkan semua tahapan, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik lingkungan kelas maupun sekolah? Saya rasa pada modul ini sudah sangat bagus dalam menuntun khususnya saya sebagai pendidik dalam menciptakan budaya positif di. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Ibu, Bapak, Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.